Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini, kembali kami akan membuat konten, yaitu request dari subscriber tentang masalah penyebab kampas kopling pada motor yang sering slip sehingga tenaga menjadi drop guys. Tapi sebelumnya silahkan untuk like, share, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Kopling slip akan menjadi sesuatu yang menyebalkan bagi pengguna motor, baik itu pengguna motor 4 tak maupun motor 2 tak guys. Karena dengan adanya kampas kopling yang slip, maka tenaga akan tidak dapat diteruskan seutuhnya. Bahkan di motor yang sudah bore up atau stroke up, akan sia-sia saja spek tinggi jika masih mengalami kampas kopling slip guys. Nah, yang menjadi pertanyaan, kampas kopling slip disebabkan oleh apa saja guys? Yang pertama, penggunaan kampas kopling yang kurang berkualitas. Kampas kopling ini memang jadi alternatif buat pengguna yang sudah jadwalnya ganti kampas kopling guys. Biasanya pemilik motor pilih kampas kopling pengganti yang KW karena tergiur harga yang lebih terjangkau. Apalagi harga kampas kopling yang original memang lumayan menguras kantong guys. Nah, untuk penggunaan kampas kopling KW ini hanya sampai 6 bulanan saja sebetulnya guys. Untuk penggunaan sampai 6 bulan itu sebetulnya masih oke-oke saja guys, tapi tidak untuk jangka panjang ya guys. Nah, karena menurut kami bahan yang digunakan pada kampas KW itu kurang bagus dan akan membuat cepat slip ketimbang yang aslinya guys. Kalau aslinya kan bisa sampai 2 tahunan guys. Nah, kalau kampas KW ini paling pemakaian bulan ketiga atau keempat biasanya sudah mulai slip guys. Soalnya gigitan kampas tidak akan sebagus yang asli, tarikan juga akan dirasa kurang enak guys. Selain itu, yang sering kami temukan adalah gigi akan terasa keras dan kurang nyaman dipakainya guys. Nah, jadi kalau kalian mau tetap pakai yang KW atau yang murah, siap-siap terima resikonya ya guys. Yang kedua, plat gesek kopling sudah aus. Umumnya penggunaan motor hanya menggunakan atau mengetahui jika kopling mulai berat dan slip, itu tandanya adalah kampas kopling minta ganti. Nah, banyak yang tidak tahu kalau kondisi plat atau plat gesek yang mulai aus juga menimbulkan hal dan reaksi yang sama guys. Plat kopling bawaan pabrikan memang memakai bahan baja guys, sehingga masa pemakaiannya akan tergolong panjang. Nah, bagaimana ciri plat kampas kopling itu yang minta ganti guys? Jadi kalau misalnya motor sudah ganti kampas baru tapi slip guys, itu diakibatkan plat kopling yang sudah mulai aus. Plat ini memang biasanya luput dari penggantian, termasuk saat mekanik mengganti kampas kopling. Itu biasanya dia cuma menyarankan ganti kampasnya saja jika kopling terasa slip tanpa meminta penggantian plat koplingnya. Karena sebetulnya ketebalan plat itu ada toleransinya guys. Kalau sudah berkurang 0,2 dari kondisi normalnya, itu sebenarnya wajib diganti. Namun memang cukup sulit untuk membandingkan ketebalannya kalau pemula guys yang tidak punya alat, karena harus pakai alat filler gouji dan harus dibandingkan dengan plat baru juga guys. Tapi kalau mau cara mudahnya, coba trik berikut. Lihat saja cirinya plat kopling minta baru, ya itu tadi guys. Misal sudah ganti kampas kopling tapi masih terasa slip, itu jadi tanda kalau minta ganti plat koplingnya sekalian. Atau misal mau pindah gigi rasanya keras, itu juga tanda-tanda plat koplingnya juga sudah minta ganti guys. Jadi memang mirip-mirip kampas aus sebenarnya guys. Yang ketiga, rumah kopling atau ronsel yang aus. Gejala tidak larinya motor salah satunya disebabkan oleh kinerja rumah kopling yang aus. Hal ini biasanya terjadi akibat karena kesalahan dari pemotor sendiri guys, yang lupa ganti plat kopling yang sudah tipis guys. Jadi plat tipis didiamkan lama-lama akan memakan rumah koplingnya guys. Hal ini terjadi karena badan dari rumah koplingnya itu termakan oleh kampas yang naik turun atau bergerak tidak beraturan. Efek lainnya juga motor akan susah dihidupkan guys kalau rumah kopling atau ronsel ini aus. Oke, ini sedikit tips sementara agar performa motor bisa maksimal kembali, dan ini sangat membantu untuk kalian yang dananya lagi terbatas guys. Untuk sementara, rumah kopling bisa diganjel dengan salah satu kampas kopling lama yang sudah nggak dipakai guys, atau sederhananya didobel 1 biji tambahan dengan menggunakan kampas kopling yang lama. Tapi jangan lupa pakai kampas kopling yang baru dan orisinil guys. Untuk sementara saja loh ini guys, sambil menunggu rumah kopling yang barunya guys. Jika sudah ada yang baru ya harus diganti juga. Yang keempat, per kopling lemah. Efek dari per kopling lemah ini adalah rasanya seperti slip tiap kali menekan kopling atau ganti gigi. Nah,
Per kopling yang dibiarkan lemah juga bisa punya efek negatif guys, yang bisa bikin kalian keluar uang banyak. Jika ini sampai dol atau rumah kopling itu pecah, maka banyak masalah yang akan mengikutinya guys kalau dibiarkan aus dan tidak diganti. Nanti yang kalah itu jelas kampas kopling dan plat koplingnya guys. Bisa juga rumah koplingnya, oblak, dan karet koplingnya itu, karet ronselnya itu juga bisa bermasalah jika kalian biarkan. Oleh karena itu jangan sepelekan gejala per kopling aus ini ya guys, karena harganya juga murah, kisaran 40.000 sampai 100.000. Tapi kalau kalian diamkan bisa lebih dari itu pengeluaran yang akan kalian keluarkan nantinya guys. Yang kelima adalah oli mesin yang kurang cocok atau takaran yang kurang. Pada dasarnya kekentalan oli mesin yang harus diperhatikan juga guys. Oli mesin yang terlalu encer sering berakibat jadi slip kopling loh guys. Selain itu penggunaan oli yang tidak sesuai takaran juga bisa membuat kopling tidak bekerja maksimal. Jadi gini, jika rumah kopling kalian atau kalter kanan itu isinya 0,7, kalian isi lebih atau kurang misalkan 1 liter atau 0,8, itu juga bisa mengakibatkan efek yang tidak baik guys. Jadi sesuaikan dengan volume yang ada pada kalter kanan tersebut. Jika oli mesin terlalu banyak, maka tenaga akan berat guys. Sebaliknya, jika oli mesin yang ada di kalter kanan itu terlalu sedikit, maka kampas kopling akan aus. Maka dari itu, sesuaikan karakter kampas kopling dengan jumlah volume yang ada pada kalter serta karakter oli itu sendiri agar hasil maksimal guys. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video-video dari Vintage Sentinel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman yang bertubi-tubi dari pembalap-pembalap lainnya. 86 pembalap Tiada kali ini melakukan jump start Uut Road, MDM, dan juga Leo Geveldo yang posisinya harus ditinggalkan jauh karena harus ditambah penalti 20 detik. Oke saudara, sahabat yang budiman, baik, ia berusaha untuk mempertahankan laju motornya, bahkan membentangkan jaraknya dengan beberapa pembalap di kelas Legend. Kali ini rupanya terjadi time gap yang luar biasa antara Stephen